positif bagi pemanfaatan dan penggunaan dana desa di 74.953. Oleh karena itu, ketika ada saran dan pertimbangan dari Bapak Ibu anggota Komisi 5 untuk menurunkan jumlah rasio antara pendamping dengan jumlah desa yang didampingi, sampai hari ini kami belum melakukan penambahan karena fokus kami adalah peningkatan kapasitas supaya apa yang menjadi tugas kita selama ini bisa kita laksanakan secara maksimal. Yang kedua, sekaligus terkait dengan gaji yang tadi disinggung, tentu nanti secara normatif akan kita laporkan, tetapi perlu juga kami singgung pada kesempatan ini bahwa mulai tahun 2021 ini penanganan pendamping desa fokus kita laksanakan di kementerian, bukan di dekon sentra dekon dengan melakukan manajemen dekon. Kalau kemarin pengelolaan pendamping ini dekon, sehingga pembinaan, penggajian, pengawasan dan lain-lain dilakukan secara dekon. Mulai 2021 semua kita lakukan dengan IT, dengan aplikasi, sehingga kita bisa melakukan monitoring one by one, satu persatu terhadap 35.168 orang yang daftarnya sebagaimana hasil rapat kita dulu sudah kita kirim daftar pendamping se-Indonesia pada tanggal 7 Desember 2020 sebagai tindak lanjut atas rapat kerja tanggal 18 November 2020. Bentuknya bentuk soft file, karena kalau dibentuk hard copy nanti terlalu tebal dan saya khawatir malah nggak terbaca. Jadi 7 Desember 2020 sudah resmi kita kirim ke Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5. Kemudian yang terkait dengan sistem penggajian pendamping itu ada surat dari putusan dari Kementerian Keuangan, nanti kita kirimkan suratnya terkait dengan SBML, satuan biaya masuk lainnya, pokoknya itulah, saya juga agak begitu hafal. Tadi kan juga ada yang menanyakan besaran, Pak. Jadi kan kita juga menjawab secara global, nanti detailnya akan kita kirimkan. Kemudian implementasinya tentu ada mekanismenya di sana. Yang berlaku tahun kemarin misalnya, tadi juga sudah saya laporkan, penggajian pendamping desa itu dengan menggunakan dana dekon. Jadi dana kementerian yang ditaruh di daerah, kemudian pendamping desa dikelola oleh daerah. Nah, itulah yang kemudian beberapa permasalahan kita tidak bisa langsung menindaklanjuti. Nah, sekarang kita coba kita tarik, sehingga misalnya permasalahan dari Pak Joni Allen misalnya, atau permasalahan dari Pak Edi tadi, Edi Santana, bisa kita langsung tidak lanjuti, kita cek. Nah, kemudian apa yang diharapkan oleh Pak Edi akan bisa kita tidak lanjuti. Nah, itulah makanya kita terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas mereka dengan aplikasi, Pak, dengan aplikasi, dengan istilah kami adalah daily report. Jadi laporan harian, meskipun sebenarnya tidak harian, bisa mingguan. Tetapi di situ selama ini pakai FIN. FIN itu berjenjang. Nah, dengan berjenjang itu akhirnya subjektivitasnya terlalu tinggi. Nah, kita akan bangun satu sistem yang objektif betul, sehingga sebenarnya di masing-masing pendamping itu bisa melakukan menilai dirinya sendiri apakah layak untuk diperpanjang atau tidak. Dengan pola ini siapapun bisa melihat. Nanti kalau Komisi 5 juga ingin mendapatkan laporan pergerakan seperti yang tadi akan kita sampaikan. Misalnya sekarang tahun 2020 kemarin masih menggunakan FIN karena memang sistemnya kita belum masuk. Di 2021 ini per Januari kita sudah menggunakan aplikasi. Jadi masing-masing pendamping desa di semua tingkatan melakukan pelaporan, dan dari pelaporan itu bisa kita lihat bagaimana kinerjanya. Sekaligus ini menjawab terkait dengan tugas pokok fungsi pendamping yang tertuang di dalam permen, ada permen pendampingan desa, pendampingan istilahnya. Nah, di situ juga ada, nanti kita kirim permennya. Dilihat dari situ kalau ukurnya jelas, kapan
kapan dia harus menyampaikan laporan, tugasnya apa, dan seterusnya. Yang pasti Pak, mohon maaf, terkait dengan pendamping desa, tidak mungkin pendamping desa bisa melakukan intervensi terhadap desa. Dalam konteks misalnya mengintervensi kepala desa, kita sudah sepakat, meskipun masih ada agak bias sedikit di regulasi, tapi kita sudah sepakat dengan Pak Mendagri bahwa Kementerian Dalam Negeri fokus di urusan pemerintahan dan aparatur, sedangkan Kementerian Desa bergerak di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini selesai di tahun ini. Tahun kemarin masih tarik menarik antar dirjennya. Ini sudah dinyatakan oleh Pak Mendagri sendiri, bahkan di tingkat dirjen pun sudah kita pertemukan supaya jelas posisinya, karena masih ada multitafsir terhadap regulasi. Nah, daripada berjibaku di dalam multitafsir, kemudian kita ambil kebijakan secara politik. Pak Mendagri menyatakan Kementerian Dalam Negeri di desa urusan pilkades, urusan aparatur desa, urusan pemerintahan desa, sedangkan Kementerian Desa urusan pembangunan dan pemberdayaan, dan tentu fokusnya justru pada penggunaan dana desa. Nah, itu yang terkait dengan posisi pendamping. Dan sampai hari ini Pak, kita belum melakukan pengisian kekosongan, itu yang disebut dengan rekrutmen. Kita belum melakukan rekrutmen sama sekali, karena kita lagi fokus untuk peningkatan kapasitas. Tentu nanti pada saat kita akan melakukan pengisian, pasti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita pasti akan melakukan dengan cara terbuka.